Malaikat dalam pandangan Islam. Macam-macam tugas malaikat. Malaikat dalam pandangan Islam memiliki wujud yang sempurna dan tidak memiliki keinginan duniawi. Mereka tidak makan, minum, atau berkembang biak seperti manusia. Dalam ayat tersebut pula dijelaskan bahwa malaikat digambarkan sebagai utusan-utusan Allah yang menyampaikan perintah-perintah dan pesan-pesannya kepada para nabi dan hambanya. Di antara malaikat tersebut adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Israel yang memiliki tugas-tugas khusus dalam mengatur kehidupan dan mengantar wahyu kepada para nabi. Gambaran tentang sayap-sayap malaikat menunjukkan kemampuan mereka untuk terbang dan menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah dengan cepat. Ada variasi dalam jumlah sayap, dan beberapa malaikat memiliki 2 sayap, beberapa memiliki 3, dan ada juga yang memiliki 4 atau lebih. Jumlah sayap tersebut mungkin mencerminkan tingkat kekuatan atau peran khusus malaikat dalam melaksanakan tugas mereka. Penjelasan tentang sayap-sayap malaikat dan kemampuan Allah untuk menambah pada ciptaannya menegaskan kuasa Allah yang tak terbatas atas segala sesuatu. Tidak ada yang sulit atau mustahil bagi Allah, dan Dia memiliki kendali penuh atas seluruh alam semesta. Dalam pandangan Islam, malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki sifat-sifat yang membedakan dengan makhluk lainnya. Berikut ayat Al-Quran besar artinya yang menjelaskan gambaran malaikat dan sifat. 1. Malaikat memiliki kemampuan berubah wujud. Malaikat memiliki kemampuan untuk membentuk diri dalam wujud manusia yang rupawan jika diperintahkan oleh Allah. Contohnya adalah ketika malaikat datang bertamu kepada Nabi Lut dalam wujud manusia yang tampan, sehingga kaumnya terpedaya dengan penampilannya. Hal ini bagaimana firman Allah SWT dalam surah 11 Hud ayat 77 sebagai berikut. Surah 11 Hud ayat 77. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ. Dan bakal datang utusan-utusan kami, para malaikat itu, kepada Lut. Dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka. Dan dia berkata, ini adalah hari yang amat sulit. 2. Malaikat senantiasa bertasbih dan memuji Allah. Malaikat senantiasa bertasbih, memuji, dan mengagungkan Allah. Mereka melakukan ibadah ini tanpa henti, baik siang maupun malam. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah dan selalu taat kepadanya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 19 dan 20. Surah 21, Al-Anbiya ayat 19 sampai 20. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. Dan kepunyaannya lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya. Mereka tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tiada pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. 3. Malaikat senantiasa taat dan patuh kepada Allah. Malaikat adalah makhluk yang sepenuhnya taat dan patuh kepada perintah Allah. Mereka tidak pernah melanggar perintah Allah atau melanggar larangannya. Malaikat
menjalankan tugas-tugas mereka dengan sempurna sesuai dengan kehendak Allah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 49 dan 50. Surah 16 An-Nahl ayat 49 sampai 50. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan juga para malaikat. Dan mereka tidak menyombongkan diri. Mereka takut kepada Rabb mereka yang berkuasa atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ayat-ayat yang menggambarkan tugas-tugas malaikat. Malaikat memiliki berbagai tugas dan fungsi penting dalam ajaran Islam. Berikut kami sampaikan beberapa ayat beserta artinya yang menjelaskan gambaran malaikat dan tugas-tugasnya. 1. Tugas malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang memiliki peran penting dalam menyampaikan wahyu dari Allah kepada para rasul. Ia adalah malaikat yang mempesan-pesan ilahi kepada para nabi serta Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Jibril juga disebut sebagai Ruhul Amin atau Ruhul Kudus dalam Al-Quran. Tugas utamanya adalah mengantarkan wahyu kepada para nabi sebagai pedoman bagi umat manusia. Gambaran tugas malaikat Jibril tadi dijelaskan dalam Al-Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 87. Surah 2 Al-Baqarah ayat 87. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran mujizat kepada Isa putra Maryam, dan kami memperkuat dengan Ruh Kudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa suatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu menyombong? Maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan, dan beberapa orang yang lainnya kamu bunuh. 2. Tugas malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas dalam mengatur rezeki dan kebutuhan makhluk Allah. Ia mengatur aspek-aspek seperti makanan, minuman, hujan, dan panas. Malaikat Mikail berperan dalam memastikan distribusi rezeki sesuai dengan ketentuan Allah. Tugas malaikat Mikail tersebut dijelaskan dalam Al-Quran. Surah 2 Al-Baqarah ayat 98. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Dan siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir.
3. Tugas malaikat Israfil. Malaikat Israfil memiliki tugas besar sebagai peniup sangkakala pada hari kiamat, hari pembalasan. Dengan meniup sangkakala, Israfil akan mematikan seluruh makhluk hidup di dunia dan membangkitkannya kembali semua makhluk yang telah mati. Ini adalah salah satu momen penting dalam kepercayaan Islam yang menandai hari penghakiman. Tugas malaikat Israfil tersebut dijelaskan dalam surat 78 An-Naba ayat 18. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. Yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala kedua, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. 4. Tugas malaikat Israfil. Israfil adalah malaikat yang bertugas untuk mengambil ruh manusia ketika mereka wafat, yang mencabut nyawa seluruh makhluk sesuai dengan kehendak Allah. Dengan melaksanakan tugasnya, Israfil sering dibantu oleh malaikat-malaikat lain. Tugas malaikat Israfil tersebut dijelaskan dalam surat 32 As-Sajdah ayat 11. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Katakanlah, malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawamu akan memancikan kamu, kemudian hanya kepada Rabb-Mu kamu akan dikembalikan. 5. Tugas malaikat Malik. Malaikat Malik adalah penjaga neraka jahanam. Dia bertugas menjaga dan mengawasi siksaan bagi mereka yang durhaka kepada Allah. Malaikat Malik juga dikenal sebagai malaikat Zabaniyah yang menegakkan hukuman bagi orang-orang yang masuk neraka. Tugas malaikat Malik telah dijelaskan dalam Al-Quran, surah 96 Al-Alaq ayat 17-18. فليدع ناديه سندع الزبانية. Maka biarkanlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. 6. Tugas malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan adalah penjaga surga. Tugasnya adalah menjaga dan memelihara surga sebagai tempat kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah. Tugas malaikat Ridwan ini dijelaskan dalam surah 13 Ar-Ra'd ayat 23-24. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk berkunjung ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Selain tugas-tugas utama ini, mereka juga memiliki tugas-tugas lain seperti mendoakan orang-orang mukmin, mencatat perbuatan manusia, memperkukuh pendirian orang mukmin, membawa pesan-pesan Allah dalam berbagai cara, dan hadir dalam berbagai aktivitas ibadah seperti sholat dan zikir. 8.
Al-Anfal ayat 12. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. Ingatlah ketika Rabb memahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka penggalah kepala-kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.